Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an, amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an, dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wala tastaru bi ayati tsamanan qalila wa iyya yafattaqun. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini cuaca berubah tidak menentu, kadang panas hingga terjadi kekeringan panjang, kadang hujan ekstrim yang sampai menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah, lalu meningkatnya penyebaran wabah penyakit, kemudian timbulnya beberapa hama pada tanaman, dan masih banyak lagi. Penyebab dari semua ini adalah adanya fenomena yang disebut sebagai perubahan iklim. Semenjak ditemukannya mesin uap pada abad ke-18, kemudian disusul penemuan listrik pada abad ke-20, lalu penemuan teknologi digital dan komputer yang menandai revolusi industri ketiga, serta penemuan teknologi internet sebagai era revolusi industri 4.0 yang kita hadapi sekarang, menyebabkan peningkatan produktivitas yang luar biasa dan berdampak positif bagi perekonomian. Seperti harga barang produksi lebih murah, pekerjaan manusia semakin ringan karena dibantu oleh mesin, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, revolusi industri juga memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, karena dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik yang dibangun, berarti semakin tinggi pula pencemaran dan tingkat polusi yang ditimbulkan. Peningkatan gas rumah kaca akibat aktivitas industri ini menyebabkan perubahan komposisi alami atmosfer. Polutan-polutan tersebut juga dapat menimbulkan hujan asam yang dapat merusak hutan dan lahan pertanian. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus diakui bersama bahwa kita turut menikmati kemajuan-kemajuan yang tercipta, tetapi juga tidak bisa meloloskan diri dari bagian orang-orang yang turut memperparah pemanasan global. Maka dari itu, hal-hal yang bisa kita lakukan ialah meminimalisasi,
yakni dengan mengatur penggunaan energi di rumah masing-masing, mengatur cara bepergian, mengatur apa yang kita makan, serta jumlah makanan yang dibuang karena semuanya berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Begitu pula pemakaian barang-barang seperti pakaian, elektronik, dan plastik. Sejumlah besar emisi gas rumah kaca global terkait dengan pekerjaan rumah tangga. Pendek kata, gaya hidup kita berdampak besar terhadap kondisi bumi sebagai planet yang kita tempati. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum menciptakan alam semesta dan isinya, Allah telah menetapkan visi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai hambanya untuk menjalankan tugas-tugas khusus yang dikehendakinya. Dan tugas utamanya adalah mewujudkan kemakmuran di muka bumi sebagaimana yang tertuang dalam surat Hud ayat 61, serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 16, dengan cara beriman dan beramal soleh sebagaimana yang termaktub dalam surat Ar-Rod ayat 29. Hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai khalifah dalam rangka meminimalisasi terjadinya perubahan iklim diantaranya adalah menghemat penggunaan listrik, karena sebagian besar listrik dan panas kita ditenagai oleh batu bara, minyak, dan gas. Kemudian memperbanyak jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum untuk meminimalisasi polusi. Selanjutnya, jangan membuang makanan, karena makanan yang membusuk di tempat pembuangan sampah itu menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat. Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu termasuk makanan dengan cara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu terbukti ingkar kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selama ini manusia hidup secara berdampingan dengan alam, namun semakin banyaknya populasi manusia di bumi, alam seakan didesak untuk bekerja lebih keras memenuhi kebutuhan manusia. Maka dari itu, mari bersama-sama menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup anak cucu kita nanti. Sebagai khalifah, tugas kita tidak hanya hablum minallah atau menjaga hubungan baik dengan Allah, dan hablum minanas atau menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, namun juga hablum minal alam, yakni menjaga hubungan baik dengan alam atau lingkungan. Karena sebagai khalifah atau pemimpin, segala perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah, kullukum ra'in famas'ulun ngarrongiyatih, bahwa masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaratin wahdul man khadhalal muslimin wa tamir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anal bala'a wal waba'a waz zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.